Hai, bertemu lagi dengan Bob S. Effendi. Ya, pada episode ini saya akan memperlihatkan sebuah interview yang dilakukan minggu lalu oleh Raditya Zeldi. Dia adalah mahasiswa teknik Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Nah, interview ini menurut saya adalah suatu interview yang luar biasa yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Yaitu mengupas tuntas, katanya sangat komprehensif, mengupas tuntas permasalahan apa yang sesungguhnya terjadi di balik layar secara jujur, tidak seperti interview-interview pada umumnya dan seminar-seminar pada umumnya yang bicaranya hanya basa-basi, hanya normatif, tidak mengungkap tuntas, tidak mengupas apa persoalan sesungguhnya. Nah, interview tersebut cukup panjang, lebih dari 2 jam 45 menit, yang full length-nya saya taruh di dalam deskripsi. Anda bisa lihat link daripada full length videonya. Nah, pada video ini saya memendekkan, ya, akan ada dua part. Part pertama adalah yang sekarang ini, berdurasi kurang lebih 45 menit. Nah, pada part 1 ini kita akan membahas implementasi 2 tahap Thorcon, bagaimana Thorcon mengimplementasikan PLTT di Indonesia, tahapan-tahapannya. Lalu kita membahas masalah proven, gitu ya, kucing dalam karung. Selama ini katanya proven nggak kucing dalam karung. Apakah bisa regulasi instalasi nuklir diterapkan terhadap reaktor desain Thorcon ini. Yang ketiga adalah kita bicara tentang industri nuklir, PT PAL, bagaimana reaktor Thorcon ini akan dibangun di PT PAL dan akan menjadi embrio industri nuklir, apa perkembangannya dengan kerjasama dengan PT PAL. Kita membahas masalah kesejahteraan, hubungan kesejahteraan dan konsumsi listrik, dan apa kontribusinya terhadap apa kontribusi Thorcon terhadap kesejahteraan ini, terhadap hubungan tadi antara konsumsi listrik dan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah kita membahas tentang implementasi di Kalimantan Barat, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan, apa langkah-langkah yang sudah tepat, apa tidak. Nah, itu aja, itu yang akan itulah isi daripada episode part pertama ini. Untuk tidak menunda waktu, silahkan tonton interview ini. Pernah menjelaskan dalam video YouTube, Pak, bahwa kesejahteraan berbanding lurus terhadap konsumsi energi, Pak. Bisa dijelaskan dan bagaimana peran Thorcon dalam menciptakan kesejahteraan tersebut, Pak? Ya, jadi begini. Sebagaimana tadi saya jelaskan, salah satu alasan keterdesakan ini adalah kita Indonesia membangun kapasitas terpasang itu terlalu rendah. Jadi pertumbuhan listrik di Indonesia itu selama dari tahun 71 sampai sekarang, kalau kita rata-rata ya pertumbuhannya, itu cuma 30 kWh per kapita. Ya. 30 kWh per kapita per tahun. Ya. Di mana saya tadi sampaikan Thailand 80, Cina 85, Malaysia 150, Korea Selatan 300-an. Nah, artinya terlalu rendah sekali. Terlalu rendah. Artinya dengan pertumbuhan seperti ini, dengan 30 ini, maka kalau kita mencapai kesejahteraan, by the way, kesejahteraan itu adalah bukan sebuah nama istilah yang hanya nggak jelas ya. Kesejahteraan itu ada ukurannya, ada indikasinya. Nah, UNDP itu mengukur kesejahteraan itu yang disebut namanya HDI, Human Development Index. Nah, HDI yang dihitung negara yang sejahtera adalah HDI yang sudah masuk di 0,9, ya. Nah, Indonesia masih sekarang di 0,7 sekian. Nah, pertanyaannya sederhana. Mengukur HDI itu kan kompleks ya. HDI itu yang disebut namanya Indeks Pembangunan Manusia. Saya tanya sekarang, Raditya, coba IPM-nya Kalimantan Barat berapa? IPM, Indeks Pembangunan Masyarakat, Pak, ya? Manusia, bukan masyarakat. Ya, maaf, Pak. Berapa? Saya cek sebentar, Pak. Nggak hafal kan? Iya, nggak hafal saya, Pak. Oke, cek coba.
66,9, Pak. Oke, 66,9. Ya, Oke, sekitar. berarti 0,66. Iya. Indonesia di 70-an, berarti masih jauh di bawah Indonesia, ya. Nah, bayangkan indeks kesejahteraan yang dianggap sebagai absolut, kesejahteraan absolut, itu adalah 0,9. Ya, 0,9. Artinya 90. Jadi 90, ya. Jadi kalau di dunia pakai 0, kalau di ini kita pakai persen ya, jadi 66 ya. Kalau di dunia 90%. Nah, HDI itu kan susah karena komponennya banyak sekali. Nah, sehingga akhirnya UNDP itu mengambil korelasi. Karena antara HDI sama konsumsi listrik itu berbanding lurus. Karena kalau konsumsi listrik, sekarang kamu tanya, berapa sih konsumsi listrik? Kamu tinggal tanya PLN langsung tahu. Sekian gitu ya. Jadi, sehingga korelasinya itu linear sekali. Nah, HDI 0,9 ternyata itu equal to atau setara dengan konsumsi listrik 4.000 kWh per kapita. 4.000. Ya. Nah, sementara Indonesia sekarang masih di 1060-an. Masih 1060, di bawah 1100 lah. Masih di bawah 1100. Artinya Indonesia untuk mencapai kesejahteraan itu harus naik 4 kali lipat kan? Betul ya? 4 kali lipat. Nah, Malaysia itu udah 4.500. Malaysia udah 4.500. Jadi Malaysia tuh udah sejahtera. Sejahtera yang absolut ya. Absolut. Nah, Korea Selatan 15 ribuan. Udah jauh lah ya. Nah, Thailand, Cina 4.000. Thailand 3 ribuan. Jadi artinya negara-negara tetangga itu udah jauh di atas Indonesia dari sisi kesejahteraan. Nah, kan sederhana. Sekarang gini. Sekarang Indonesia anggaplah 1.000. Untuk mencapai 4.000 berarti butuh tambahan 3.000. Betul apa enggak? Betul ya? Oke. Nah, maka 3.000 pertanyaannya dengan business as usual dengan pertumbuhan 30 kWh per kapita per tahun ini, maka sederhana. Berapa tahun? Artinya kita bagi aja 3.000 bagi 30. Dapatnya berapa? 100 tahun. Jadi dengan kata lain, kalau kita tumbuh seperti sekarang, kita baru mencapai level Malaysia atau Cina itu 100 tahun dari sekarang. Yang jelas saya sih nggak bisa terima. Ya. Nah, artinya kita harus melakukan percepatan, ya, membangun kapasitas jauh lebih tinggi. Memang pertanyaannya demand-nya ada nggak? Ini ayam dan telur kita bicara demand, ayam dan telur nggak akan selesai-selesai. Tapi itu cerita lain. Kalau saya bicara demand itu bisa nggak selesai-selesai. Tapi intinya kita harus mempersiapkan bagaimana kita bisa mempersiapkan membangun lebih cepat dengan kapasitas besar. Nah, pertanyaannya balik lagi, ketika kita membangun kapasitas besar, percepatan sementara GDP kita masih rendah, maka tarif listrik atau BPP yang kita bangun itu juga jangan menyebabkan tarif listrik naik. Karena kalau tarif listrik naik, maka yang terjadi adalah inflasi. Nah, nomor satu penyebab inflasi itu adalah tarif listrik. Nah, kalau tarif listrik naik, terjadi inflasi, maka yang terjadi adalah daya beli itu merosot. Itulah yang terjadi di 2016-17. Daya beli kita merosot jauh, ya. Ingat nggak waktu itu toko-toko banyak yang tutup dan lain-lain, Matahari, Hero tutup dan lain-lain. Itu karena daya beli itu merosot, gitu ya. Nah, itu karena inflasi. Jadi dengan kata lain, ketika kita melakukan penambahan kapasitas dengan cepat, skala cepat, kita juga harus bisa memastikan tidak berpotensi menaikkan BPP. Karena ketika BPP itu naik, maka TDL itu berpotensi ikut naik juga. Berpotensi ya, tergantung nanti yang saya tadi sampaikan, siapa yang mau dikorbankan, PLN, APBN, masyarakat, atau penambang gitu ya. Nah, inilah peran Thorcon. Jadi Thorcon itu kita seperti saya katakan kita bisa membangun dalam 2 tahun, mulai dari order sampai terlaksana. Jadi artinya kita bisa membangun kapasitas terpasang dengan cepat. Dan kita ketika kita membangun pabrik di Indonesia, kita akan bisa membangun 20 unit setiap tahun. Jadi kita bisa menghasilkan ini 20 unit. Ya, 20 unit dengan cepat. Artinya kita bisa menambah kapasitas dengan cepat tanpa mengorbankan BPP dengan menekan biaya. Jadi tambah banyak kita implementasi, tentunya harga yang kita berikan kepada pemerintah tambah turun. Gitu. Kayak kamu beli kaos, kamu beli 1 lusin sama beli 10 lusin, pasti lebih murah dong yang 10 lusin. Betul kan? Jadi ketika nanti dibangun di Indonesia, pasti cost-nya akan lebih murah lagi. Sehingga kita bisa menjual listrik lebih murah.
Itulah yang bisa dikontribusikan dengan Thorcon oleh Thorcon. Bahkan saya bisa mengatakan kalau Thorcon terimplementasi di Kalimantan Barat, kita dapat menurunkan TDL atau berpotensi menurunkan TDL Kalimantan Barat. Saya yakin bisa. Kenapa? Karena sekarang BPP Kalimantan Barat itu sangat tinggi, 12 sampai 13 sen. Ya kan? Artinya kita cuma 6 sen. Itu kan setengahnya ya. Setengahnya. Jadi harga jual listrik kita itu setengahnya daripada BPP yang di Kalimantan Barat. Artinya kalau terimplementasi di Kalimantan Barat, pasti BPP Kalimantan Barat yang tadinya di 13 sen bisa turun mungkin ke 9 sen. Atau bisa turun ke 8 sen. Sementara sekarang TDL berapa? TDL itu kurang lebih 10 sen kan. Sekarang mau naik ke 11 sen. Artinya kalau BPP-nya di bawah, ini TDL-nya, TDL itu pasti bisa turun, Radit. Bisa turun. Jadi dengan kata lain, Thorcon berpotensi juga dapat menurunkan TDL bagi masyarakat Kalimantan Barat. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Berarti ini sudah baik lagi ke tadi penjelasan Bapak bahwa hal ini sangat mendesak, Pak ya. Karena mendesak. Jika kita berada pada kondisi ini mau sampai kapan? Yang tadi Bapak bilang sampai 100 tahun pun belum juga terpenuhi, Pak ya. Betul. Iya. Nah, selanjutnya, Pak. Salah satu ketakutan masyarakat terhadap nuklir, Pak, dan bentar, Pak. Iya, salah satu ketakutan masyarakat terhadap nuklir dan kegampangan pemerintah adalah isu keselamatan, Pak. Sekarang kita bicara tentang keselamatan, Pak, khususnya Fukushima dan Chernobyl. Bagaimana Bapak menjawab isu tersebut, Pak? Ya, jadi sederhana, Fukushima, kita bicara Fukushima dulu ya. Fukushima itu terjadi, banyak orang mengatakan Fukushima terjadi karena tsunami, karena gempa bumi, itu salah semua. Fukushima itu terjadi karena listriknya mati, backup generatornya kelelep. Jadi sederhana. Jadi karena listrik mati dan backup generatornya kelelep di bawah air. Nah, mengapa? Karena sistem keselamatan PLTN pada umumnya yang sekarang yang beroperasi baik PWR maupun BWR itu mengandalkan listrik untuk sistem keselamatannya. Kenapa dia mengandalkan listrik? Karena dia membutuhkan pompa. Jadi reaktornya itu tadi saya sudah sampaikan tekanannya 150 sampai 160 bar. Nah, sementara air itu di luar tekanannya cuma di bawah 10 bar. Nah, sekarang kalau nggak ada pompa, nggak mungkin air pendingin itu bisa masuk ke dalam reaktor. Betul kan? Air itu masuk dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi nggak mungkin dari tekanan rendah 10 bar bisa masuk ke tekanan 150 bar. Betul nggak sih? Ini kan basic physics. Ya. Sehingga untuk air itu bisa masuk dari tekanan rendah ke tekanan tinggi dibutuhkan pompa. Pompa membutuhkan listrik. Listrik ada genset, backup, atau ada dari grid. Nah, kalau dua-duanya mati, pompa mati, maka air nggak bisa dipompa masuk. Sementara panas di dalam nggak bisa dibuang kalau nggak ada pompa. Kalau panas di dalam nggak bisa dibuang, maka yang terjadi adalah batang fuel itu akan meleleh. Ya, batang fuel akan meleleh. Ketika batang fuel akan meleleh, zirconium alloy itu menghasilkan hidrogen, ada akumulasi hidrogen, di situ ada panas yang membara, bam, meledak. Ledakan hidrogen dan akhirnya bridge, jebollah containment itu. Sekarang balik lagi, sederhana. Kalau sistem keselamatannya, sistem pendingin tadi ya, tidak membutuhkan air. Jadi basically ini reaktor, ini sistem pendingin atau istilahnya water tank lah gitu ya. Kita sederhananya water tank. Kalau ini water tank tekanannya 3 bar atau tekanan normal, ini juga tekanannya sama 3 bar, maka air akan ngalir masuk dengan alami secara gravitasi. Betul apa enggak sih? Kalau kita taruh tangki air di atas ini, kayak di rumah kita lah. Kamu taruh tangki air tinggi kan? Ketika kamu buka kerannya terbuka kan? Ya terbuka lah. Ya kan? Tanpa ada pompa pasti akan air ngalir. Nah, ketika dia ngalir mendinginkan reaktor di sini, maka air yang mendinginkan ini akan jadi steam kan? Akan naik ke atas. Maka akan naik ke atas, melalui pipa masuk lagi ke tangki ini, terkondensasi, akhirnya turun lagi sehingga sirkulasi itu bisa terjadi secara alami berdasarkan konveksi dan gravitasi tanpa bantuan pompa. Jadi dengan kata lain, ketika terjadi station blackout, jadi ketika terjadi apapun, listrik biasanya mati. Nah, station blackout inilah yang selama ini selalu menjadi momok bagi PLTN pada umumnya. Karena kenapa? Takut listrik mati.
Nah, buat Torkon, kita sama sekali tidak takut listrik mati. Kenapa? Karena sistem pendingin kita bekerja secara pasif dan dapat mempertahankan, mendinginkan ini lebih dari 165 hari. Ya, artinya kita cukup punya air yang banyak karena dia beroperasi secara konveksi, ya. Jadi akhirnya kita sangat aman sekali bisa beroperasi dengan aman. Itulah menjawab. Nah, yang kedua juga, sistem kita ini bekerja secara alami, tidak membutuhkan intervensi manusia, atau tidak membutuhkan listrik, tidak membutuhkan pompa, apapun juga, sehingga kejadian seperti Chernobyl, di mana itu adalah human error, juga nggak bakal terjadi. Karena nggak ada yang bisa ketika sistem itu bersirkulasi, sistem pendinginan secara pasif tersebut, itu tidak bisa di-stop. Jadi misalnya Raditya sebagai operator, Raditya misalnya mau mensabotase nih, mematikanlah sistem sirkulasi itu nggak bisa, Radit. Sistem itu akan terus bekerja 24 jam. Jadi dengan kata lain, nggak ada yang bisa dilakukan ya oleh operator atau oleh teroris yang dapat menghentikan sistem sirkulasi ini. Jadi dia bekerja secara otomatis. Nah, kira-kira itu. Sehingga apa? Ujungnya kita menjamin Fukushima, Chernobyl nggak akan terjadi. Gitu. Di samping reaktor kita nggak bertekanan ya, jadi tentunya kamu tahu kalau nggak ada bertekanan nggak ada potensi untuk terjadi ledakan ya. Gimana bisa terjadi ledakan? Juga nggak ada berpotensi yang terjadinya namanya cascading effect. Cascading effect itu adalah domino effect. Ketika ini runtuh, ini jatuh, ini jatuh, ini jatuh gitu ya. Itu. Jadi kita nggak ada cascading effect ya, karena nggak ada tekanan. Tekanan itulah yang membuat efek cascading atau efek domino dan akhirnya membuat uncertainty, ketidakpastian terhadap kekuatan cascading itu, ya, sehingga nggak akan terjadi. Jadi kita nggak ada potensi barrier kita itu akan breach atau potensi bahwasanya radiation release itu sama sekali nggak ada. Gitu jawaban kami. Baik Pak, berarti dari pihak Torkon sendiri sudah memastikan Pak ya bahwa sudah kejadian Fukushima dan Chernobyl tidak akan terulang lagi. Nggak akan baik terulang Pak. Lagi. Ya baik Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan Bapeten, Pak? Apakah regulasi perizinan instalasi nuklir dapat mengakomodasi desain Torkon? Bukankah menurut regulasi perizinan, PLTN yang dibangun harus proven, Pak? Nah, betul. Jadi sebenarnya ini adalah kata-kata yang salah. Kata-kata yang salah apa? Di dalam regulasi, memang orang selalu ini sama kayak opsi terakhir ya. Orang mengatakan, oh opsi terakhir, bahwasanya semua energi itu nggak boleh dipasang ya sebelum PLTN nggak boleh terimplementasi sebelum seluruh energi habis. Nah, ini selalu orang salah ya. Saya juga bingung kadang-kadang orang selalu ngomong PLTN proven. Padahal di dalam regulasi Bapeten itu nggak ada kata-kata PLTN, yang ada reaktor daya komersial. Ya, jadi yang ada di dalam perizinan Bapeten itu dikatakan reaktor daya komersial yang sudah beroperasi secara komersial. Nah, akhirnya reaktor daya komersial itu diterjemahkan menjadi PLTN. Memang bisa dipahamin ya bahwasanya reaktor dan PLTN itu sinonim untuk PWR. Karena apa? Karena untuk PWR dan BWR kamu tentunya tahu kan reaktornya nggak bisa dicopot kan? Artinya reaktor itu nggak bisa dibongkar keluar dari namanya PLTN. Betul kan? Reaktornya menyatu di dalam namanya containment dome. Artinya ketika mereka ngomong reaktor dengan PLTN, ketika itu PWR BWR, itu reaktor dan PLTN sama. Ya, makanya selalu narasinya PLTN proven. Padahal ya, regulasinya tidak mengatakan PLTN tapi reaktor. Nah, inilah Torkon diuntungkan. Kenapa? Karena desain Torkon ini antara reaktor dan unit plant-nya ya, plant yang secara ini berbeda karena reaktornya bisa dicopot. Jadi dengan kata lain, artinya nggak ada yang bisa melarang ngebangun ini. Karena kenapa? Karena di dalam perizinan Bapeten bahwasanya reaktor daya non komersial itu dapat dibangun. Tentunya memang betul di dalam PP 2 ini dikatakan harus bekerja dengan Batan ya, which is ini memang aneh. Tapi sementara ini kita terima aja dulu. Artinya
ketika bisa bekerja sama dengan Batan, gitu ya, ini bisa dibangun seluruhnya ini, ya. Nah, namun karena non komersial artinya ini tidak bisa menjual listrik kepada PLN, nggak bisa ya. Nah, cuman yang perlu diingat bahwasanya ya reaktor kita bisa dicopot. Jadi ketika akhirnya berhasil dan udah dapat license, reaktornya kita copot aja. Kita copot, kita ganti reaktor baru yang tadinya reaktor dicopot adalah reaktor daya komersial yang sudah dapat izin. Kan udah dapat izin. Ya kan? Sekarang masukin reaktor baru ke dalam plan yang sama, unit yang sama, udah menjadi reaktor komersial. Jadi nggak ada isu menurut saya. Nggak ada isu. Nah, bisa. Karena kenapa? Reaktornya bisa digonta-ganti. Namun, memang kalau PWR-BWR, karena reaktornya nggak bisa ditarik, ya maka ketika dia bangun satu plant-nya tersebut, reaktor di dalam, plant tersebut ya tetap akan menjadi unit prototipe yang non-komersial. Tapi karena kita bisa ganti, maka nggak ada isu. Nah, berikutnya juga terjadi pergeseran narasi. Nah, jadi di dalam undang-undang ketenaga nukliran yang baru, yang bukan yang baru, yang sekarang lagi direvisi, akan diterbitkan mungkin 2021, itu Bapeten sudah membuka peluang untuk swasta itu bisa melakukan penelitian dan litbang nuklir. Jadi bukan monopoli Batan lagi, bahwasanya swasta bisa melakukan litbang nuklir, bahkan membangun reaktor daya non-komersial. Jadi nggak butuh kerjasama dengan Batan lagi. Kenapa demikian ya? Karena ya saya nggak tahu kenapa akhirnya demikian. Tetapi jelas mungkin karena dianggap Pak Kurtubi belum lama ini ada webinar yang menyelenggarakan Komun Tangsel. Ya, Komun Tangsel yang bicara adalah Pak Kurtubi, yang kedua yang bicara adalah Ibu Dahlia Sinaga, salah satu eselon 2 di Bapeten. Nah, pembahasan adalah Omnibus Law. Omnibus Law sektor nuklir. Pak Kurtubi mengatakan di dalam itu, bisa minta videonya ke Komun Tangsel, mengatakan bahwa selama ini Batan melakukan monopoli terhadap litbang nuklir bukan saja menghalangi investasi swasta seperti kita sekarang akhirnya terhalangi, tetapi juga menghambat inovasi nuklir, menghambat karena nggak dibuka peluang, gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi sektor litbang nuklir jalan di tempat. Nah, ini konklusinya Pak Kurtubi loh, bukan saya. Jalan di tempat. Nah, ternyata narasi ini juga diakui juga oleh Bapeten, sehingga Bu Dahlia mengatakan bahwasanya dalam Omnibus Law yang sekarang lagi rame-rame ini, dan bahkan di dalam Undang-Undang Ketenaga Nukliran yang baru, itu sudah menjadi akan berubah. Jadi swasta itu boleh, bahkan didorong ya, karena dana penelitian ini nggak bisa hanya makan R&D dari pemerintah, tapi juga dari swasta harus. Masalahnya Batan selalu bilang bahwa itu harus kerja sama dengan Batan, Pak. Nah, jadi itu harus diluruskan. Pentingnya diluruskan dalam Omnibus Law itu bahwa Batan atau perguruan tinggi atau pihak swasta yang memang punya kemampuan gitu, Pak. Harusnya begitu, Pak. Betul. Kita harapkan Omnibus Law kan maksudnya untuk investasi. Iya. Investasi kan datang, Pak. Kalau gitu harus bekerja dan Batan, ya sama juga jalan di tempat. Iya. Nah, kan ahli-ahli di luar Batan juga nggak kurang. Iya. Tinggal nanti pengawasannya Bapeten kan. Memang dengan adanya Omnibus Law dan juga RUU Ketenaga Nuklir yang baru, kita sangat membuka semua kesempatan untuk riset dan pengembangan atau riset penelitian dan pengembangan untuk ketenaga nukliran ini tidak hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana atau Batan. Memang kalau di begitu dilaksanakan oleh Batan, tapi harus bekerja sama gitu kan. Yang lain-lainnya harus bekerja sama dengan Batan. Ini yang sangat menyulitkan, akhirnya tidak berkembang itu, termasuk tadi reaktor daya komersial yang harus dibangun oleh, misalnya akan dibangun oleh swasta. Ini kan nggak boleh, harus melalui Batan, kerjasama dengan Batan. Tetapi sekarang kita membuka Pak Hedi di RUU Ketenaga Nukliran. Nah, jadi kita juga nggak akan buru-buru karena kita di dalam 2021 sampai 2023 kita akan belum akan bangun ini. Kita masih bangun testbed platform, gitu ya. Jadi kita nggak melihat isu masalah proven-provenan itu sebuah isu, ya, sebuah isu yang krusial.
Nah, yang kedua, yang berikutnya lagi, memang saya juga bingung orang melempar-lempar isu-isu proven ini ya. Padahal di dunia itu nggak pernah ada isu, ya. Di dunia itu nggak ada. Jadi hanya ada di Indonesia itu dikatakan. Karena kenapa? Kan sekarang masalah proven ini dilempar-lempar seolah-olah kalau yang bukan proven nggak aman kan, betul kan? Seolah-olah begitu. Namun itu nggak benar. Karena kenapa? Karena saya juga sudah pernah bertanya kepada salah satu orang IAIA yang sering diundang ke Indonesia yang namanya Fredrik Ritsma, ya, ahli nuklir, udah belasan tahun di IAIA. Saya tanya, Mr. Ritsma, emang betul kalau yang proven itu lebih aman, lebih selamat, bahkan lebih bagus daripada yang belum proven? Saya tanya itu. Kan narasinya seperti itu kan, betul kan? Seolah-olah yang proven itu, wah jangan beli kucing dalam karung, selalu narasinya. Wah nggak proven itu kayak beli kucing dalam karung. Saya tanya langsung ke ahli IAIA. Bahkan ada di video YouTube saya. Lihat aja di video YouTube saya. Ya, Ritsma, apakah kalau proven itu artinya lebih aman, lebih selamat, lebih bagus dengan yang tidak proven? Dia jawab tidak benar, nggak benar. No, I think proven just say we understand it well. Proven can also mean that we know when it will fail and how it will fail. That's also proven technology. We know what can go wrong. So I think it's just a confidence we have to say we understand all the phenomena and conditions that can occur. So no, I don't think proven, of course, give you confidence, but it doesn't say that something that's proven is really better than something that's not yet proven. Jadi proven itu tidak berarti lebih aman, tidak. Proven itu artinya mereka lebih mengetahui karakteristiknya. Aman, tidak, selamat, dan lain-lain itu tetap semuanya harus melakukan suatu proses perizinan. Jadi nggak bisa hanya sekedar udah pernah beroperasi, lalu kita label, stempel, tanpa dilakukan uji, lebih aman. Kalau narasi itu benar, maka nggak mungkin terjadi Fukushima. Lah, Fukushima itu reaktor yang udah proven. Reaktor BWR yang udah proven dipakai di beberapa negara. Lah, buktinya kecelakaan. Jadi narasi itu nggak benar. Gitu loh. Jadi itu adalah hanya istilahnya apa ya? Memang betul regulasinya menyatakan tersebut. Tapi regulasi tersebut, saya katakan, tidak berdasarkan suatu argumentasi yang valid. Ya, karena artinya apa? Apakah karena dengan label itu aja itu udah bisa dinyatakan dia aman dan selamat? Kan nggak bisa. Tetap harus dilakukan testing dan uji coba dan semua prosedur. Nggak bisa hanya dengan label, oh udah proven, tag, berarti ini bisa dibangun. Ya nggak bisa begitu. Tetap proses perizinan, proses testing, proses segala macam, pembuatan purwarupa, prototyping, segala macam itu harus dilakukan. Jadi aman dan selamat itu tidak bisa ditentukan dengan label yang namanya proven. Itu dia kata akhir. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, Pak. Selanjutnya, Pak, dalam pemberitaan dikatakan bahwa Thorcon akan melakukan implementasi 2 tahap, Pak. Betul. Dapat menjelaskan maksud implementasi 2 tahap tersebut, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, jadi ini yang menarik. Jadi implementasi 2 tahap ini adalah tujuannya untuk kita bisa mengurangi keraguan-raguan pemerintah, ya, dan memberikan kepastian kepada pemerintah maupun kepastian kepada masyarakat. Jadi kita ada 2 tahapan. Jadi tahapan persiapan atau tahapan pengembangan, di mana kuncinya adalah kita membangun testbed platform, non-fission testbed platform. Nah ya, non-fission testbed platform ini adalah fasilitas uji coba, ya, di mana itu adalah non-fisi, di mana kita kita akan mengetes termohidrolik semua dan lain-lain, ya. Pokoknya sistem keselamatan pasif tersebut kita akan bisa uji, ya, itu tanpa bahaya radiasi. Jadi sangat-sangat aman sekali, ya, sangat-sangat aman sekali. Jadi saya mau share screen nih ya, mau share screen supaya bisa kita lihat apa sih, gitu ya. Nah, bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak deh? Ya, bisa, Pak. Nah, jadi yang kita kiri yang sebelah sini, ini cursor saya kelihatan kan? Ya, yang cursor ini adalah, ya, iya, kelihatan, Pak. Ini adalah testbed platform kita bangun 2021-2022.
Ya, kita ini bisa dibangun di PT PAL. Kita udah komunikasi PT PAL, targetnya 2021 kita bangun, biayanya sekitar 0,5 triliun, sampai 2023 kita akan kita akan keluarkan biaya sekitar 1 triliun sampai termasuk pengetesan. Nah, ketika ini kita uji coba, lolos semua uji coba dari Bapeten maupun dunia internasional, baru 2024-nya kita membangun ini di Korea Selatan. Inilah yang disebut implementasi 2 tahap. Nah, dengan melakukan ini maka hampir 85% dari sistem keselamatan ini udah bisa dipastikan gitu ya. Dengan kata lain, kepastian terhadap misalnya contoh decay heat removal, bagaimana kita bisa membuang panas yang pasif tersebut dengan tanpa pompa, itu juga udah bisa dibuktikan. Decay heat removal itu adalah problem paling besar di dalam sistem keselamatan, gitu ya. Nah, jadi kita udah bisa buktikan itu. Termohidrolik ya, pemindahan panas dari reaktor ke sana. Jadi ini nggak ada visi. Jadi kita lakukan ini, panas ini kita lakukan dengan heater, jadi dengan listrik. Ya. Nah, tapi reaktornya ini full scale. Nah, baru di 2024 kita lakukan pembangunan dan kita mulai testing, fission testing itu di atas kapal ini. Dan kita lakukan secara bertahap dari zero power sampai full power. Itu bisa setahun, 2 tahun lebih. Jadi perlahan-lahan kita naikin pelan-pelan, kita simulasi hasilnya, kita lihat efeknya, baru kita naik lagi. Dan artinya secara ramping up-nya itu secara bertahap. Ya. Baru terakhir setelah kita ramp up 100%, baru kita lakukan uji Fukushima. Uji Fukushima juga kita lakukan di testbed platform yang pertama, yang non-fission. Kita juga lakukan tes Fukushima. Jadi kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat, ini adalah bagian daripada sosialisasi juga. Jadi sehingga masyarakat bisa melihat langsung full size, full scale, ya, reaktor asli tanpa ketakutan radiasi. Bahkan kita bisa mensimulasikan kejadian kecelakaan Fukushima di non-fission testbed platform. Nanti di prototype demo unitnya kita bisa melakukan tes Fukushima juga untuk memperlihatkan sebelum plant ini kita commissioning. Jadi kita akan lakukan uji Fukushima secara real yang nggak mungkin dilakukan oleh PLTN pada umumnya. Kalau PLTN pada umumnya mereka nggak mungkin melakukan tes Fukushima secara real. Tapi yang mereka lakukan adalah simulasi di komputer. Kita akan melakukan tes langsung. Walaupun artinya kita akan merusak reaktor tersebut nantinya. Kenapa? Karena kita tahu kita bisa ganti reaktor itu. Jadi sehingga ketika kita katakan kita jamin, kita benar-benar jamin. Kenapa? Karena kita lakukan uji itu langsung, live, terhadap reaktor ini. Nah, itulah implementasi 2 tahap yang kita akan lakukan, di mana harapannya ini dapat meningkatkan keyakinan masyarakat. Juga dengan implementasi 2 tahap ini, kita juga pemerintah tidak harus serta-merta buru-buru go nuklir lah gitu istilahnya. Jadi dengan kata lain, nah untuk melakukan pembangunan testbed platform ini, kita tidak membutuhkan izin Bapeten atau kerjasama dengan Batan. Kita bisa lakukan sendiri. Ya, karena ini nggak butuh. Yang dibutuhkan dari Bapeten hanya pemberitahuan yang disebut additional protocol. Karena kita nggak ada visi. Ini nggak ada visi. Jadi ngebangun ini anggaplah dalam tanda kutip sama kayak kita ngebangun ruko lah gitu ya. Nggak atau kayak instalasi uap pada umumnya. Ini kan instalasi uap sebenarnya. Tapi kita memakai uranium alam dan thorium alam. Kamu tahu kalau uranium alam itu uranium 235-nya cuma ada 0,7%. Itu tidak cukup untuk terjadi fisi. Untuk terjadi fisi kan dia harus diperkaya sampai 3%. Maka ini sangat aman. Itulah implementasi 2 tahap. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah Pak, beberapa waktu lalu juga ada pemberitaan Pak tentang kerjasama Bapak dengan PT PAL Indonesia. Dapat dijelaskan Pak mengenai apa kerjasama tersebut dan sampai di mana perkembangannya saat ini Pak? Ya, jadi kerjasama tersebut balik lagi adalah bagian daripada komitmen Thorcon untuk suatu saat nanti reaktor ini dibangun di Indonesia. Jadi kerjasama ini adalah kita berharap PT PAL dapat membuat reaktor ini. Jadi ini bukan main-main, kita serius. Dan PT PAL selama hampir 10 bulan sudah melakukan kajian terhadap desain engineering daripada Thorcon dan sudah memberikan konfirmasi bahwasanya mereka sanggup membuat reaktor ini di PT PAL. Artinya mereka
sudah memberikan konfirmasi itu secara tertulis. Bahkan angka estimasi yang mereka berikan kepada Thorcon itu sesuai dengan harapan. Artinya apa? Harga yang mereka berikan itu sesuai dengan harapan. Ini kita coba saya screen share ya. Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak? Bisa, Pak. Nah, jadi ini kita lihat surat dari PT PAL ya, konfirmasi. Dia bilang nih, saya ambil kutipan aja. Herewith we confirm that we are able and ready to build your CAN reactor as per specification in 12 months. Sutrisno, General Engineering, Direktur Harkan. Jadi saya katakan di sini ini adalah reaktor made in Indonesia. Jadi saya tanya, ada nggak perusahaan lain bisa membuat reaktor di Indonesia, memastikan bahwasanya reaktor bisa saya rasa nggak bisa, hanya Thorcon. Kenapa? Kenapa bisa? Karena nggak ada pressure, Radit. Karena kita nggak ada pressure dan juga dia berbasis galangan kapal, maka PT PAL mampu, kita udah lakukan. Bahkan mereka selama 10 bulan udah mengkaji. Nah, jadi mereka sudah memberikan estimasi itu, dan mereka sekarang lagi mengkaji, pertama reaktor, kedua mereka akan membangun testbed itu, yang tadi saya perlihatkan tadi, testbed platform itu. Nah, tentunya menunggu green light dari pemerintah dan Perpres. Tentunya kita juga nggak mungkin mengeluarkan 1 triliun tanpa ada jaminan dari pemerintah. Nah, ketika pemerintah mengeluarkan Perpres, maka di 2021 PT PAL akan mendapatkan kontrak dari Thorcon. Jadi sekarang mereka sedang berjalan, masih mengkaji dan lain-lain. Tapi dapat dipastikan 2021 kita akan mulai membangun testbed ini. Saya cukup confident bahwa pemerintah akan memberikan green light. Ya begitu. Baik, Pak. Dan semoga apa yang Bapak lakukan ini dapat menjawab kegangaman pemerintah saat ini, Pak ya. Ya, betul. PLTN. Iya, Pak. Nah, selanjutnya, Pak. Ya. Sekarang kan kita sudah bahas beberapa terkait PLTN di Indonesia. Mungkin sekarang kan kita bahas PLTN di Kalimantan Barat, Pak. Ya, menurut Bapak, bagaimana regulasi dalam Perda di Kalbar, yaitu khususnya dalam RPJMD yang sudah memasukkan naskah tentang nuklir? Apakah hal tersebut menandakan pemerintah Kalbar sudah siap go nuklir, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, memang apa yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Barat dari sisi persiapan regulasi itu udah cukup benar, ya, udah bagus. Artinya udah dilakukan RUET, ya, RUET-nya udah mulai bunyi, ya. Lalu RPJMN-nya juga, RPJMD-nya juga udah bunyi, itu udah bagus ya, udah bagus. Walaupun di RPJMD itu kurang spesifik saya lihat ya, kurang spesifik, tapi oke lah gitu ya. Nah, tentunya harus zonasi juga, RT RW-nya dirubah zonasi harus ada zonasi nuklirnya. Nah, namun kan perdanya belum disetujui oleh DPRD, tapi itu udah bagus. Bahkan sudah berkirim surat kepada Presiden. Nah, namun disayangkan, semua ini, kegiatan ini semua dilakukan kelihatannya saya hanya menduga aja ya, tanpa dikoordinasikan dengan SDM ataupun Kemenko Maritim. Artinya karena sebenarnya yang berkewenangan nanti menjawab, karena sebenarnya dalam Undang-Undang Ketenaganuklairan yang menyatakan PLTN go nuklir apa tidak itu sebenarnya bukan presiden, adalah menteri yang membawahi sektor kelistrikan. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain adalah menteri SDM. Jadi selama ini Pemprov Kalbar intensif sekali ya tektokan dengan membuat sebuah regulasi-regulasi, tapi tanpa, menurut saya nggak tahu, mungkin Raditya yang lebih paham ya. Saya lihat dari jauh, karena saya hanya dari jauh, belum pernah ada keterlibatan SDM secara intensif ataupun Kemenko Maritim. Jadi yang saya lihat lebih tektokannya sama Batan, lalu sama Ristek Dikti waktu itu, Bapeten, padahal yang punya kewenangan PLTN itu adalah SDM. Nah, yang buka pintu itu SDM, go nuklir itu SDM, bukan Batan, gitu ya. Nah, ini yang harusnya dirubah pendekatannya. Harusnya istilahnya harus mulai berbicara dengan SDM secara intensif. Nah, yang kedua adalah memang betul narasi yang dikeluarkan oleh Pemprov Kalimantan Barat memang betul bahwasanya memang Kalimantan Barat itu memiliki sumber daya alam yang sangat bagus gitu. Ada boksit, sumber dari aluminium, ada emas, ada timah sedikit, ada macam-macam ya, saya nggak hafal. Nah, namun Kalimantan Barat ini kekurangan sumber daya alam, sumber daya energi primer khususnya, batu bara nggak ada, hydro juga nggak besar,
lalu nggak ada gas, nggak ada minyak dan lain-lain. Nah, sehingga untuk istilahnya memproses hilirisasi daripada sumber daya alam ini dibutuhkan energi yang murah. Nah, itu adalah narasi yang selalu dikemukakan oleh Pemprov Kalimantan Barat, bahkan oleh saat itu Ketua DPD Pak Oso pada saat 17 Agustus, bahwasanya salah satu alasan mengapa Kalimantan Barat itu membutuhkan PLTN adalah karena untuk sumber daya energi, untuk smelter, untuk industri. Nah, problemnya kan begini, industri itu hanya bisa ekonomis kalau listriknya nggak lebih dari 6,5 sen. Ya, smelter nih, ya untuk smelter, nggak lebih dari 6,5 sen. Pertanyaannya, ironisnya adalah vendor-vendor PLTN yang diundang ke Kalimantan Barat adalah vendor-vendor yang pastinya kalau dibangun PLTN-nya harganya mahal. Ini kan bertentangan, ya kan, rata-rata kan mahal semua gitu ya. Kalau PWR-BWR kan pasti nggak akan bisa di bawah 10 sen aja, udah nggak mungkin. Sementara kalau narasinya adalah industri harusnya murah, nggak lebih dari 6 sen. Artinya apa? Artinya seharusnya ya pengembang PLTN yang diajak bicara itu adalah Thorcon, seharusnya menurut saya, karena kita secara terbuka mengatakan harga kita bersaing dengan batu bara. Nah, itu. Jadi kalau dinyatakan apakah udah siap, menurut saya udah siap. Karena memang regulasinya bertahap. Tetapi kurang tepatnya adalah karena masih kurang intensif diskusinya dengan SDM. Itu. Dan kedua, diskusi dengan vendor PLTN-nya adalah vendor PLTN yang bukan bawa duit, tapi minta dibayar. Nah, ini kan menjadi persoalan. Persoalannya, apakah kita tahu dari RPJMN nggak ada dana APBN untuk PLTN? Ya. Pertanyaannya, apakah mungkin dari APBD Kalimantan Barat? Ya, saya juga agak ragu ya. Tapi kan ini salah ajak bicara, menurut saya. Salah ajak bicara. Udah tepat regulasinya, tapi salah ajak bicara. Artinya harus ada koordinasi yang lebih baik ya dengan SDM. Dan juga tadi saya sampaikan, sampai detik ini juga surat saya juga belum dijawab-jawab juga ya. Nah itu. Iya Pak, betul Pak. Iya Pak, betul yang Bapak sampaikan Pak, bahwa di Kalbar itu memang tidak terdapat energi yang baik itu fosil atau terbarukan yang dapat menopang listrik tersebut. Bahkan dalam kondisi listrik Kalbar saat ini, dalam memenuhi kebutuhan listrik kami membeli listrik dari Sarawak Pak, dari Malaysia. Jadi diinterkoneksi dari Malaysia dan beli. Dan saya lihat juga Pak, memang Kalimantan Barat ini belum melakukan langkah yang nyata Pak terkait nuklir. Jadi memang banyak seminar-seminar yang diadakan, FGD, bahkan dari vendor-vendor luar juga sudah diundang seperti Prancis, Italia, Rusia, Jepang. Namun belum ada yang dapat menjawab permasalahan tersebut Pak. Ya. Iya. Nah, dan menurut Bapak Pak, yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya dipersiapkan oleh pemerintah Kalbar jika ingin go nuklir itu apa Pak? Ya, yang harusnya dilakukan adalah pertama, kan kita tahu bahwasanya kewenangan PLTN itu adalah SDM lah. SDM ya. Arti pertama itu. Yang kedua juga adalah sesudah itu adalah PLN. Saya juga belum melihat PLN diundang ke sana untuk diskusi. Yang ada adalah PLN regional Kalimantan Barat kan, bukan PLN pusat. Padahal kan PLN itu sudah punya tim nuklir. PLN itu udah punya tim nuklir. Ya, ada ketuanya namanya Pak Suroso. Nah, jadi pengetahuan saya juga belum pernah diundang tim nuklir PLN. Jadi, kembali ke pertanyaan Bapak, apakah sangat perlu sekali PLTN ini? Sangat perlu dan sangat mendesak. Itu Pak pendapat saya. Ya, terima kasih. Pak Suroso, tentunya Pak Suroso sudah pernah mendengar tentang Thorcon. Sedikit, apa pendapat Pak Suroso tentang konsep PLTT Thorcon ini? Ya, saya mendengar dan saya mengamati karena selaku tim persiapan pengembangan PLTN kami harus mereview semua opsi teknologi yang ada. Menurut saya Thorcon adalah the lost and the forgotten technology, karena awalnya pada tahun awal-awal pengembangan energi nuklir pada tahun 45, konsep thorium merupakan salah satu opsi yang cukup viable saat itu.
Namun akhirnya karena beberapa pertimbangan yang berhasil adalah uranium. Nah, konsep ini kembali lagi dengan inovasi teknologi terbaru yang menurut saya seharusnya sudah cukup matang lagi, sehingga saya yakin pemanfaatan thorium ini akan mendapatkan tempat yang lebih luas. Saya mendengar tentang Thorcon USA dan juga Thorcon Indonesia yang berani mengambil risiko, yaitu mengembangkan testbed, kemudian mencoba membuat unit PLTT itu sendiri at their own cost, sehingga dari itu saya melihat bahwa mereka cukup confident dengan teknologi yang ada. Kalau begitu, kenapa tidak kita beri kesempatan? Harus kita dorong. Yang jelas, seandainya ada listrik dihasilkan dari PLTT itu, maka PLN siap untuk duduk dan berbicara untuk bisa membeli listrik tersebut untuk pemanfaatan bersama. Sehingga saya melihat upaya Thorcon ini dalam penggunaan inovasi teknologi nuklir yang sekarang sudah memasuki generasi keempat, yaitu small and modular reactor, mendapatkan momentum yang bagus untuk mengenalkan sebagai salah satu opsi teknologi nuklir yang ada. Begitu Pak Bob, pendapat saya. Bahkan jadi ada dua divisi di PLN yang harus diundang. Pertama adalah divisi perencanaan, yang kedua adalah tim nuklir PLN. PLN itu udah punya tim nuklir, udah jalan hampir 10 tahun kali tim nuklirnya. Dan ketuanya nggak pernah ganti-ganti. Nah, harusnya itu. Yang kedua adalah, yang harus diundang adalah investor dong. Ya makanya tergantung apakah Pemprov Kalimantan Barat mau membangun dengan APBD sendiri, tapi kalau yang diharapkan adalah investor, maka yang harus diajak bicara adalah investor kayak Thorcon, gitu, yang memang bawa duit, dan PLN dan SDM, karena Thorcon, PLN, SDM kita saling berkomunikasi secara intensif, gitu loh. Nah, inilah karena yang paling konkret itu adalah SDM dan PLN, karena kan SDM PLN itu adalah implementatif ya. SDM dan PLN itu bukan berwacana kan, mereka tuh implementatif gitu. Jadi saya komunikasi dengan SDM dan PLN atau saya rapat dengan misalnya Kemenko Maritim dan Investasi itu bukan berwacana, bukan bagaimana kita membuat seminar berikutnya, bagaimana kita membuat webinar, tapi bagaimana mengimplementasikan ini. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, harusnya kamu benar, yang harus dilakukan adalah langkah nyata, bukan lagi seminar-seminar. Itu bukan lagi seminar-seminar, adalah langkah nyata. Ya. Nah, inilah yang harus dilakukan. Nah, sesungguhnya artinya kita sudah berkirim surat dan kita siap untuk melakukan langkah nyata ini bersama-sama dengan Pemprov Kalimantan Barat. Semoga melalui video ini, mungkin melalui kamu bisa sampaikan bagaimana supaya kita bisa bersama-sama merealisasikan ini. Sehingga manfaatnya kan yang akan dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat sendiri. Bila mana ternyata nanti kalau BPP-nya turun, kan TDL juga akan turun juga. Jadi gini, kalau sekarang kenapa TDL nggak turun? Karena TDL di luar Jawa, ya BPP di luar Jawa itu di atas TDL. Jadi kalau ini TDL nih 10 sen, BPP-nya di sini. Bagaimana bisa mau TDL-nya diturunin? Tambah subsidinya tambah besar dong. Betul nggak? Ini adalah TDL yang kamu bayar, yang masyarakat bayar, betul kan? Iya, ini betul, adalah BPP-nya. Lah BPP-nya di atas. Masa TDL-nya mau diturunin, ya negara tambah rugi. Tapi sekarang lihat nih, kalau BPP-nya di bawah sini, TDL-nya bisa turun nggak? Bisa, Pak. Nah, itu dia. Iya. Jadi artinya apa? Saya konkret nyata mengatakan bisa menurunkan BPP Kalimantan Barat. Karena yang menurunkan BPP bukan pemerintah daerah ya, tetapi pemerintah pusat. Artinya SDM dan PLN. Tetapi kalau BPP-nya turun di bawah TDL, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk pemerintah pusat tidak menurunkan BPP setempat. Menurunkan TDL setempat. Karena di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan itu diperbolehkan. Jadi kalau di Jawa, ya BPP Jawa, jadi kan TDL 10 sen. Ya, BPP Jawa tahu nggak berapa? BPP Jawa tuh di 6 sen. Ya, ini 6 sen kan di sini. Jadi ada sekitar 4. Ya, itu sebenarnya keuntungan PLN. Di luar Jawa, PLN tuh sebenarnya rugi. Nah, keuntungan yang di Jawa inilah sebenarnya mensubsidi seluruh
Indonesia. Itu sebenarnya. Iya, baik Pak. Ya, saya sebagai putra Kalimantan Barat, besar harapan saya Pak. Tentunya dapat PLTN ini dibangun di Kalimantan Barat guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat Pak. Dan saya berharap bahwasanya dengan adanya video ini kita bisa membuka tabir, bisa memperjelas apa yang terjadi dengan sektor ketenaganuliran. Akhir kata saya katakan saya cukup confident bahwasanya PLTT ini dapat realisasi karena alasan-alasan keterdesakan tadi. Terima kasih. Wassalam. Salam Indonesia. Salam Go Nuklir.